Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Sebenarnya saya mau cerita ini sedikit-sedikit ngeri. Ngeri karena yang saya ceritakan ini adalah sosok hantu siluman dari Alas Roban. Alas yang penuh dengan pohon jati waktu itu, rapat sekali. Bahkan orang-orang pun takut sekali melewati daerah ini, saking mengerikannya hutan Alas Roban ini. Yang tinggal di situ, di samping binatang-binatang buas dari harimau, kera yang liar, dan binatang-binatang lainnya, yang tidak kalah mengerikan adalah banyaknya siluman yang bergentayangan di Alas Roban ini. Sore itu di Keraton Mataram, Ratu Retno Jinoli memasuki taman sore itu. Dia menyiapkan ubo rampe untuk mandi besar, membersihkan tubuhnya dengan diiringi oleh dayang-dayang. Tapi kali ini Ratu Retno Jinoli nggak mandi kembang 7 rupa seperti biasanya untuk mempercantik dohir dan batinnya. Tapi kali ini dia akan mandi besar seperti apa yang disarankan oleh Saridin. Mandi luluran dengan beras hitam yang sudah dicencem, sudah direndam, beras hitam semalam suntuk. Setelah disaring, airnya ini untuk mandi pada sore hari itu. Ratu Retno Jinoli tidak menanyakan untuk apa kok mandinya pakai harus keramas dan luluran beras hitam yang sudah dicencem semalam suntuk ini. Karena baru saja dia menikah dengan Saridin dan dianggapnya Saridin ini suaminya yang tahu yang orang lain tidak tahu. Sore itu pokoknya nurut apa kata Saridin, jadi dia mandi dengan yang disarankan. Diiringi dayang-dayang sore itu, mandilah Tuan Putri Retno Jinoli ini dengan santai, dengan gembira, karena percaya bahwa perintah dari suaminya si Saridin ini tetap akan membawa kebaikan. Malam hari itu tidak seperti biasanya, seperti orang pengantin baru pada umumnya. Saridin menasihati Ratu Retno Jinoli di dalam kamarnya itu untuk tidur sendiri dalam dipan yang biasanya untuk beliau membaringkan tubuh. Sementara Saridin menggelar kloso atau anyaman tikar dari daun pandan di bawah dipan di mana Ratu Retno Jinoli membaringkan diri. Sebelum itu semua, Sobat Misteri, Saridin mengatakan kepada Ratu Retno Jinoli, saya mohon maaf malam hari ini tidak bisa sementara menemani tidur dalam satu dipan yang sama. Jangan berkecil hati, jangan tersinggung, karena ini hanya paling beberapa malam dan itu untuk kebaikan kita bersama. Jadi malam hari ini Tuan Putri Retno Jinoli tidur sendiri dan
saya akan tidur di bawah dipan. Begitu kata Saridin malam hari itu sebelum mereka berdua tidur di dalam kamar yang sama. Sobat misteri perlu tahu kenapa Saridin menganjurkan seperti itu kepada Ratno Jinoli. Ratno Jinoli ini sebelumnya adalah beberapa kali pernah menikah, dan setiap orang yang menikah dengan Ratu Retno Jinoli ini akan tiba masanya meninggal, entah disebabkan oleh sesuatu apa, tidak ada yang tahu. Sehingga Ratu Retno Jinoli ini boleh dikata akhirnya menjadi seorang perempuan, dikata sudah janda tapi masih muda dan cantik, tapi tidak ada yang berani menikahinya. Konon katanya, selidik punya selidik, Retno Jinoli ini mengalami gangguan yaitu bau lawean, sehingga siapapun yang akan menikahi dia pada malam harinya atau besoknya bisa dipastikan akan menemui ajalnya. Sebab dari itu semua belum ada yang bisa mengatasinya, sehingga banyak orang yang tidak mau meminang Ratu Retno Jinoli ini. Karena sungkan kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Saridin waktu itu setelah membantu mengatasi pagebluk di Kesultanan Mataram, maka dihadiahilah Saridin ini oleh Kanjeng Sultan supaya menikahi kakaknya yaitu Ratu Retno Jinoli. Itulah sedikit kisah sebelum Saridin menikahi beliau Ratu Retno Jinoli. Malam semakin larut, Kaputren sudah begitu gelap, Mataram waktu itu sudah sepi. Langit bintang yang berkelip-kelip kebetulan tidak kelihatan karena tersaput banyak mendung yang seperti selimut menutupi keraton Mataram. Semakin malam semakin sepi dan semakin larut, suasananya semakin menggigitkan, semakin nyayat kata orang Jawa. Dan hal seperti itu kalau bagi orang yang kebatinannya tajam, bahwa akan terjadi sesuatu hal yang tidak dinanya-nanya hubungannya dengan pagebluk, wabah, siluman, dan lain-lain. Saridin di bawah dipan Ratu Retno Jinoli merapalkan doa-doa yang entah seperti apa, yang mungkin dulu diajarkan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita tahu kalau Saridin ini salah satu dari murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Tentu saja Saridin ini juga sakti mandraguna seperti gurunya. Ratu Retno Jinoli di dipan sudah mulai tidur pulas. Mulutnya tersenyum, merasa bahagia karena merasa bahwa baru kali ini betul-betul dia merasa mempunyai suami yang sesungguhnya, yang perhatian, yang penuh kasih sayang. Meskipun saat malam hari ini belum bisa menemaninya tidur dalam ranjang yang sama. Tengah malam mulai merasuki dinding-dinding keraton Mataram. Hawa dingin kemudian menelusuk melalui celah-celah pintu dan jendela. Tidak dinyana-nyana, hawa di dalam kamar panas membara.
seolah-olah siapapun yang tidur di situ badannya terpanggang di dalam bara api. Saridin belum tidur waktu itu, memang seperti ada sesuatu yang ditunggunya. Benar, sekonyong-konyong bumi di dalam kamar itu bergerak dari pelan-pelan, akhirnya horeg dan seperti pecah lantai di dalam kamar itu. Tiba-tiba dari pecahan lantai itu muncullah siluman ular naga yang amat mengerikan, mengobrak-abrik ruangan itu mencari sesuatu. Dilihatnya Ratu Retno Jinoli yang terbaring seolah-olah tersirap, tidak bisa bangun karena kehebohan malam hari itu di dalam kamar. Makhluk ini terus mengacak-acak di dalam ruangan itu seperti mencari sesuatu, sambil dia mendesis, mendehem, dan tertawa sekuat-kuatnya. Persis tertawanya Banaspati. Menjadi bingung, seperti kok nggak ada yang dicarinya, kemana ini? Karena biasanya dia itu akan selalu datang dan akan membunuh suami dari Ratu Retno Jinoli. Tapi kali ini dia mencari ke sana kemari, di dalam ranjang itu tidak ada satupun sosok laki-laki tidur menemani sang ratu. Bingunglah dia, mengacak-acak ke sana kemari, bahkan sampai ke atas plafon langit-langit. Dia tembus ke atas mencari laki-laki menjadi suami yang tidur dalam satu ranjang. Saridin di bawah dipan itu terus bersiaga dan bersiap-siap. Dia membatin, oh rupanya ini siluman yang selalu mengganggu Ratu Retno Jinoli. Awas kau, saya bunuh kamu, kata Saridin di dalam hati. Sekonyong-konyong dalam keadaan kamar yang sudah mosak-masik itu, dan naga, siluman naga yang mengacak-acak itu kebingungan, muncullah Saridin dari bawah dipan dan langsung mencengkram leher siluman naga itu dan mengancamnya. Saya bunuh kamu. Siapa kamu? Dari mana kamu? Kata Saridin menggetak. Mendapatkan kenyataan seperti itu dan dianggapnya ini orang yang menjadi lawannya malam hari ini begitu sakti, siluman naga itu mengkeret hatinya dan menjadi ketakutan melihat siapa yang ada di depannya dan mencekik lehernya. Saridin mengulangi ancamannya. Siapa kamu? Kamu siluman apa? Kamu dari mana? Atau kamu utusan siapa? Kalau kamu tidak mengatakan, aku bunuh kamu malam hari ini. Naga siluman mau membelitkan badannya ke tubuh Saridin, tetapi karena Saridin ini memang orang sakti mandraguna, murid dari Mbah Sunan Kalijogo, tentu sudah siap luar dalam, baik dohir maupun batin. Dalam satu pertempuran malam hari itu akhirnya terjadilah, tapi dengan berbagai macam cara siluman naga ini tidak bisa mengalahkan Saridin, apalagi membunuhnya. Bahkan Sobat Misteri, dalam satu kesempatan kembali naga siluman ini bisa dicekik oleh Saridin sehingga tidak bisa bernapas. Saridin kemudian kembali mengucapkan ancamannya. Kamu kalau tidak mengatakan siapa dirimu, aku bunuh malam hari ini. Dan lemeslah siluman naga ini dan menghibah karena merasa kalah dan mohon ampun kepada Saridin. Ampun, ampun Pikulun, saya menyerah. Maafkan saya.
Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Tubuhnya bergetar ketakutan naga siluman ini. Sudah, katakan siapa namamu? Kamu dari mana? Kenapa kamu selalu mengganggu Ratu Retno Jinoli? Maafkanlah aku Kisana, Kukulun. Aku adalah utusan dari Alas Roban. Aku anak buahnya Lembu Lengkoro. Oh, Lembu Lengkoro, siluman Roban itu, brengsek dia. Katakan kepada dirinya, kalau tidak minta maaf kepadaku, akan aku habisi. Lembu Lengkoro dan anak buahnya akan kuorak-arik di Alas Roban. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau kamu tidak tobat dan akan mengulangi perbuatannya, kamu akan aku binasakan. Ancam Saridin kepada naga siluman ini. Maafkan aku Kisana, maafkan aku Kukulun. Aku mengaku kalah, aku mengaku nyerah. Kenapa kamu mengganggu Ratu Retno Jinoli selama ini? Tanya Saridin. Ternyata Lembu Lengkoro ini amat dendam kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, Ratu Mataram waktu itu. Entah sebabnya apa, Lembu Lengkoro ini dendam kepada beliau, sehingga melampiaskan dendamnya itu dengan cara siapapun yang menikahi kakaknya Sultan Agung, yaitu Ratu Retno Jinoli, tentu suaminya akan dimangsa. Sobat misteri, begitulah sedikit dari Lembu Lengkoro, siluman Alas Roban yang selalu mengganggu Ratu Retno Jinoli sehingga mengalami bau lawean. Siapapun yang menikahinya akan dimangsa oleh siluman laknat ini dari Alas Roban. Setelah diampuni sama Saridin, naga siluman ini kemudian lenyap dari pandangan mata, melewati langit-langit kamar Ratu Retno Jinoli berupa asap dengan tertawa penuh kesakitan. Tidak berapa lama suasana di dalam kamar itu kembali sejuk seperti biasanya, tidak panas membara ketika siluman itu mengacak-acak dan mencari mangsa. Ratu Retno Jinoli terbangun dan menatap suaminya Saridin ini di hadapan mata. Sudah, nggak apa-apa, tidur diajeng. Alhamdulillah malam hari ini kita selamat dari gangguan siluman dari Alas Roban. Tenangkan dirimu, tenangkan pikiranmu, sudah tidak akan terjadi apa-apa lagi. Akhirnya malam hari itu betul-betul menjadi malam yang penuh bahagia bagi Ratu Retno Jinoli, karena setelah itu Saridin menemaninya tidur dalam dipan yang sama. Misteri di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.